mungkin ceritain dong pengalaman ibadah umroh bersama keluarga tercinta nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Amazing banget, luar biasa banget. Barengan sama keluarga tuh apa ya? Kayak sesuatu yang dinantikan banyak keluarga yang lainnya juga, gitu loh. Jadi ini pun berangkatnya unpredictable. Jadi ada kisah di awal sebenarnya kalau boleh cerita. Pertama aku ngurusin paspornya abahku karena beliau mau berangkat nanti di setelah Ramadan di apa namanya di bulan Maret, Syawalan. Nggak lama kemudian ternyata yang bikin paspor kan teman semua ternyata, udah nanti perpanjang juga kata dia. Anda mau kemana? Aku bilang, udah perpanjang kata dia gitu. Perpanjang akhirnya aku. Pas pulang disuruh berangkat sama itu ya, suruh berangkat nih kita nih, suruh berangkat umroh. Nah, terus kita pas lagi main hitis ya Bun ya, main hitis, vaksin, aku ngeliat, Bang Ali foto bang, banyak orang kan gitu kan. Ternyata dia mau keluarga gitu kan, sama anaknya. Wah, andai kan Jibril Mikael sama Sabila ikut seru nih aku bilang gitu kan. Nah sementara kan kita tahu 10 hari main itu tuh kan nggak bisa kan. Ternyata dimudahin semua. Akhirnya Bril mau ikut gak? Ikut deh. Mikael mau ikut gak? Yang Sabila ikut, bisa izin semua, izin. Akhirnya bikin itu segala macam, dimudahin, berangkat lah kita akhirnya. Jadi ini mungkin berkahnya dari orang tua. Akhirnya kita satu keluarga berangkat. Nah terus kalau ngomongin masalah di sana sih semua orang termasuk Jibril Mikael, Rena, istriku sama Sabila pasti mungkin punya pengalaman spiritual yang berbeda gitu kan ya. Kalau aku ngerasa disitulah kekuatan sebagai seorang leader gitu loh. Jadi nggak bisa mentingin diri sendiri, harus mentingin kepentingan bersama. Ada yang punya sifat beda-beda kan. Nah disitulah aku harus nurunin ego aku sehingga akhirnya kita bisa lebih nikmat ibadahnya gitu. Mungkin ada kisah atau mungkin yang paling berkesan saat di Makkah atau Madinah yang mungkin bisa diceritain ya? Kalau dari aku nanti mungkin anak-anak ya. Kalau dari aku memang lagi dingin banget cuacanya, masya Allah, masya Allah. Tapi jadi jangan jadi sebuah. Aku bilang sama mereka gak boleh ngeluh. Apapun yang terjadi, alhamdulillah. Aku bilang. Karena semua yang terjadi, mau susah, mau senang, ada nilai pahalanya. Mau sakit, mau apa segala macam, ada nilai pahalanya. Gak boleh ngeluh gitu aku bilang. Nah jadi sedingin itu kita tetap sholat bareng-bareng gitu kan. Terus di kiri kananku ada anakku, kalau yang perempuan kan beda tempat ya. Aku ngerasa amazing banget sih, satu hal yang sangat luar biasa. Nah terus doa yang tiada henti sampai satu titik sih menurut aku, di saat aku udah nggak bisa mau doa apa lagi. Itu momen yang bener-bener kosong menurut aku. Jadi aku udah doa semuanya, Robbana atina fid dunya, semua doa Rasulullah kita baca semua. Justru menurut aku tingkatan tertinggi itu di saat kita duduk bersimpuh dan nggak ada lagi yang bisa kita panjatkan. Nah itu aku gak tau nemu di titik itu, terus aku bilang udah terserah, aku terima ketentuanmu ya Allah, dan aku yakin apa yang kau berikan padaku pasti yang terbaik. Sehingga akhirnya berhentilah mulut ini berdoa karena sudah di satu titik yang aku bilang udah ngapain minta lagi gitu. Aku bilang toh nanti Allah udah paham gitu dengan itu. Sampai titik itu aku bilang oke, I think terima ketentuan Allah gitu sampai titik itu sih. Nah itu aku nemu itu sih di Madinah. Nah kalau misalnya di Mekah tetap sih dari semua doa yang kita panjatkan, berkahmu, rahmatmu, redhomu, langkahku ya Allah, dikunci dengan doa itu kelar semuanya. Memang di Mekah lebih hektik ya karena ramenya luar biasa. Mungkin mereka datang semua mufti-mufti dari luar juga rame banget. Bahkan kita mau nyari celah pun susah ya. Tapi alhamdulillah ini semua kita berhasil ketemu di Jumat malam, berangkat, megang Ka'bah semua. Dan feelingnya bener banget. Orang habis Jumatan dari pagi penuhnya nggak umum, ketemu sholat Jumat masih rame, malam masih rame. Aku feeling habis ini mereka pulang semua nih, khususnya untuk warga sini kan, warga tuh hotel-hotel di sekitar ya, warga sana. Akhirnya mereka pulang pas jam 10 nembus itu kita semua. Nah itu sih pengalamanku pertama, nggak boleh egois sebagai pemimpin, harus ngurusin semuanya, leadershipnya harus kuat, terus semua bahagia, semua happy, nggak boleh ada yang ketinggalan lah. Iya. Emang di sana cuacanya lagi musim dingin gitu, sampai minus berapa? Mau berapa Minus derajat? sih enggak. Minus enggak di Masjid Nabawinya itu waktu subuh tuh 7 Celcius sampai minus 7 derajat. Ya. Berarti bawah suhu. Nah kalau di Mekah udah mulai ringan sih, cuma Iya. angin kan. Anginnya gitu. Pecah-pecah apa segala macam, nggak boleh ngeluh apa boleh. Keren, San. Masya Allah, masya Allah. Tapi gimana sih pengalaman maksudnya
umroh bersama keluarga ini bisa dibilang ya jauh lebih berkesan gitu, maksudnya kan bisa ngebawa istri, anak-anak segala macam gitu. Pasti ini kan impian dari semua keluarga, mungkin aku doain mudah-mudahan nanti di rumah yang nonton acara ini sekeluarga Allah redho dikasih kemampuan untuk datang ke tanah suci Mekah dan Madinah untuk umroh dan mungkin insya Allah nanti haji mudah-mudahan. Kalau misalnya dibilang gimana amazing ngelihat anak-anak istri semuanya ibadah bareng terus bersimpuh di depan Ka'bah gitu kan ya, apa muter di depan di Ka'bah gitu, terus memperkenalkan kepada anak-anak kita makam Rasulullah, memperkenalkan anak-anak kita kepada Baitullah, kepada Ka'bah. Itu suatu momen yang sangat luar biasa gitu. Karena gini loh, orang tua harus yang pertama memperkenalkan. Kenapa? Karena nanti pahalanya ngalirnya nggak putus-putus. Guru-guru bilang kalau bisa ngaji juga pertama kali yang ngajarin orang tua. Sehingga nanti pada saat dia ngaji terus pahalanya ngalirnya ke kita bukan ke gurunya gitu kan. Nah ini makanya aku bilang aku kenalin makam Rasulullah, aku kenalin Baitullah gitu kan, terus kita sama-sama susah pegangan jalan apa, terus pagi saling ngebangunin breakfast bareng cepet-cepet buru-buru, nah pokoknya nggak ada. Terus ada yang besar hati yang duluan tunggu di sana ya, cari titik poinnya di mana, disitulah sebuah kekuatan family atau keluarga amazing banget. Iya. Karena pasti cara mendidik anak-anak khususnya mungkin terutama dalam hal agama gitu, sampai anak-anak udah luar biasa mungkin cara agamanya gitu, sebagai imam atau ayah itu cara mendidik. Gen Z ini nggak bisa dipaksa sih kalau menurut aku ya. Gen Z bukan? Ya. Gen Z dicontohin nanti baru dipaksa. Jangan dipaksa tanpa dicontohin. Itu akan mental gitu aja. Terus knowledge, pengetahuan harus kudu mesti. Jadi kita tahu kenapa kamu harus ini, kenapa kamu harus itu, kenapa kamu harus itu. Aku bilang, terus kita harus fair. Kamu itu tanggung jawab sendiri ya. Kamu berbuat apa tanggung jawab sendiri. Kamu kalau belum bisa tanggung jawab jangan berbuat itu. Gitu loh. Jadi nggak akan lepas dari kesalahan anak-anak ini. Pasti ada salahnya. Tapi aku bilang setiap kesalahan harus jujur. Setiap kesalahan habis itu harus tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah ini kalau misalnya saran aku, Gen Z ini jangan lepas dari agama. Minimal SD, SMP agama lah. Harus kuat agamanya. Nanti SMA mungkin ya kalau misalnya dapat sekolah agama lagi bagus. Tapi kalau misalnya enggak, I think pondasinya udah kuat gitu loh. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua udah fine. Nah terus satu lagi, emang aku membiasakan diri sama Jibril sama Mikail. Kalau yang perempuan kan di rumah. Di Bekasi aja di rumah itu aku emang sholat jamaah barengan. Dari subuh ya, Bune. Ke masjid, kita selalu ke masjid gitu, every day. Jadi aku nggak bolehkan mereka untuk sholat di rumah gitu. Nah begitu juga kalau aku lagi kerja, udah masjid belum, aku selalu teleponin. Jadi dimulai dari subuh kita tuh udah, kalau dulu masih kecil-kecil masih aku boncengin depan belakang. Sekarang udah gede-gede ya motor masing-masing. Udah dari situ dulu, nanti biar Allah yang bukain hati mereka sehingga akhirnya mereka mudah menerima agama Allah ini, agama Islam. Jadi kitanya nyontohin, kitanya ngajak, habis itu kasih pemahaman, nanti biar Allah yang bukain. Karena yang bukain hati itu nggak bisa kita gitu, tetap Allah yang bukain hati. Mungkin sosok serem. Jadi seperti apa sih? Ya. Menurut Kak Jibril, Abah itu seperti apa? Ya. Orangnya gimana? Ya tegas, seru, lucu, kadang juga aneh. Ya, sama. Sebenarnya semuanya sama aja sih. Ya, sama aja. Sering bercanda juga. Sering bercanda, semuanya sama. Sharing nggak sih maksudnya dalam hal apapun? Oh, kalau untuk subuh sih paling nggak, kalau habis sholat itu sharing cerita-cerita tentang apa, Nabi apa, semua kisah-kisah, doa apa semua di nama Abah. Luar biasa, kita bisa mendidik anak. Iya, komplit pokoknya udah semuanya. Udah komplit. Ya kadang suka ributnya kalau aku minta les bahasa Inggris atau itu nggak penting lah, yang penting agamanya, yang penting sholatnya udah benar, pokoknya setoran ayatnya tiap hari gini. Oh ya udahlah, udah gitu aja, udah ngalah aja. Berarti anak-anak yang habis Quran juga. Ya? Iya, anak-anak habis Quran juga. Ya ada setoran ayat tiap harinya ya. Pokoknya harus baca gitu. Ayo kamu baca apa hari ini gitu ya. Harus harus baca apa? Biar kata dikit seayat harus baca.
Tapi gimana sih Bang Ali, maksudnya ini umroh yang baru kali sama dengan keluarga? Dengan keluarga baru sekali nih. Baru sekali ini. Iya, amazing banget ya kayak Jadi bisa dibilang impian atau cita-cita dari Bang Ali juga nanti bisa doa iya, tapi terwujudnya kuasa Allah. Jadi doa iya, tapi terwujudnya sampai hari bareng-bareng nih kuasa Allah semua. Iya, berangkatnya nggak unpredictable banget. berarti total berapa hari itu? enggak dong, 9 hari. Sama perjalanan 2 hari ya. Oke, jalan ibadah alhamdulillah dengan lancar. Pasti yang terakhir ditunggu-tunggu ada mungkin ada nggak mungkin dia oleh-oleh atau apa Beliau apa? Ada dong. di sana gitu. Coklat kita Dubai ya, coklat Dubai yang gitu tuh. Coklat. Dede nih, dede. Parfum mungkin parfum. Iya. Oh, ini spiritualnya bagus nih. Dapat apa di sana? Parfum? Enggak, maksudnya pengalaman kamu di Mekah sama Madinah. Oh, ya mungkin Ini gede banget. mungkin kalau di sana ya ibadahnya lebih enak, lebih tenang, ya. Sama Lebih ringan ya. iya benar. Dari Lebih hotel ke masjidnya ya. iya benar. Bangun jam 2 malam pun juga enak aja yang Iya, Terus ngeliat orang banyak gitu sholat kan. Oh, itu yang pas lihat banyak orang sholat tuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sih itu. Jadi makin semangat ibadahnya. Gimana Iya. gaya baru kita dapat gimana? Mas Habil lagi sana. Kalau ke kalau kamu ada spiritual tersendiri nggak? Masa spiritual gimana? Pengalaman yang luar biasa tentang agama apa? Ya susah lah diungkapkan kan. Tapi paling apa ya, sedih aja karena di hari pertama malah sempat ini kan haid yang kayak gitu-gitu. Jadi kita ada story nih bang. Dia sampai nangis nih karena ternyata dari Mekah ke Madinah, pas Madinah tiba-tiba padahal udah minum obat supaya nggak dapet ya, dapet. Akhirnya aku umroh pertama sendiri semua tanpa istri. Nah terus dia minum obat nih supaya bisa nahan ya bun ya, Tambah dosisnya. tambah dosisnya. Nah terus kita umroh kedua ternyata dia masih, dan aku menggagalkan umroh kedua aku tunggu dia. Nah, jadi yang akhirnya yang umroh Jibril, Mikael sama Sabila yang umroh. Aku tunggu sampai jam berapapun. Akhirnya kita ketemu jam 10 malam berhenti. Kita udah ambil mikot itu. Tiba-tiba sampai hotel. Nah, akhirnya kita berduaan umroh. Itu aja tawaf sa'i ya sampai 12:30 selesai. Alhamdulillah. Jam 1 kurang lah. Jam 1-an. Jadi 3 jam kita. Itu lagi penuh juga. Jadi aku juga dapat pengalaman baru gini. Biasanya dipimpin, sekarang mimpin. Jadi aku mimpin istriku berduaan aja udah jalan. Baca gaiters kan. Biasanya kan kalau dibacain mungkin kita sering skip. Justru pada saat kita baca sendiri, wah jadi khusyuk banget Masya Allah. Dan begitu selesai tahalul, wah ada cucuran air mata deh, maksudnya kelar gitu. Akhirnya dia kan mewek terus nangis kan, aku nggak bisa umroh. Ternyata pas aku tungguin anak-anak jalan, kita harus besar hati di situ kan. Nah aku gagalin umroh aku yang kedua, aku tunggu dia. Akhirnya fine, aku pimpin umrohnya gitu. Dan itu mimpin umroh yang pertama untuk diri sendiri dan untuk istri. Berduaan aja. Berduaan. Tapi you percaya nggak ya pimpin? Insya Allah. Oke Bang Ali, mungkin terakhir ini jelang sebentar lagi masuk bulan Ramadan nih. Biasanya mungkin saya mungkin ada bikin kayak semacam program khusus nggak kalau di rumah misalnya ada terus bareng. Oh iya. Campuran bareng, atau Bril, biasa kita apa? Biasanya apa ya? Pokoknya target sebulan tuh puasa tuh kita harus hatam. Harus hatam. Paling 1 hari 1 juz setiap hari. Nanti kalau bayaran dia yang tahu nih, dibayar berapa kalau hatam misalnya? Kalau hitungan hatam dibayarnya 1 juta plus. 1 juta. Iya, jadi makanya harus hatam. Iya. Iya, biar makin semangat. Ya, jadi kita bikin emang aturan siapa yang hatam ini ngejar 2 kali malah sebulan. Jadi sini sah. Jadi kita ngejar hatam. Selain itu kalau ke masjid harus kudu mesti, nggak boleh enggak. Dan satu lagi apa namanya?
apa ya, bener-bener diusahain buka puasa barengan. Kalau aku lagi kerja nggak bisa ya. Sahur tetap harus barengan gitu loh. Jadi tetap apa, silaturahmi terjaga lah kita. Nah kalau saya bilang mungkin saya belum tahu ya. Ada pengalaman spiritual tersendiri nggak di sana? Pengalaman spiritual ya. Pengalaman kayak Ya pasti banyak lah pengalaman baru. Soalnya kan aku sama adik-adik baru pertama kali umroh juga. Jadi banyak ilmu yang baru kita dapet, banyak hal yang baru kita ketahui juga di sana. Contohnya ada yang repotin nggak nih berdua? Banyak kan ngambek, Iya, soalnya kopernya diinjek, dirusakin. keinjek gak sengaja. Dua-duanya barbar. Terakhir mungkin harapan khususnya mungkin untuk Kanada. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para guru, para alim ulama bilang Ramadan itu bulan suci, hanya bisa disentuh dengan yang suci. Mensucikan diri itu sebenarnya sebelum Ramadan. Dari mulai Rajab, Sya'ban ke Ramadan. Nah, dimulailah dari sekarang. Sehingga akhirnya kita bisa satu frekuensi, bisa langsung sinyal kita bisa langsung connect pada saat kita masuk di bulan suci Ramadan. Nah, jangan pada saat di Ramadan lah baru kita akhirnya membersihkan diri. Mulai dari sekarang, hindari hal-hal yang negatif, hindari hal-hal yang akhirnya membuat kita jadi tidak bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kita bukan orang suci, tapi kita berusaha untuk suci. Nah, mudah-mudahan teman-temanku semua mulai sekarang jangan dibuat barbar. Wah, udah mau habis nih bulan ini, yuk kita lebih gila-gilaan karena besok udah Ramadan. Jangan gitu. Karena nanti akhirnya pada saat masuk ke bulan suci Ramadan kita nggak ngeling, bahasa kita nggak ngecun gitu sama Ramadannya, sehingga butuh proses lama untuk bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan hati kita. So sekarang sebenarnya udah Ramadan, kalau aku bilang jaga diri, mulai latihan, hindari hal-hal yang akhirnya bermaksiat, hindari hal-hal sehingga akhirnya kita bisa merasakan kelezatan Ramadan.